Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Tuan Seperangga, Mas. Waalaikumsalam Tuan Seperangga. Mohon maaf temanku, saya datang menemui. Ini masalah keresahan hati saya. Keresahan hati apa maksudnya Tuan Seperangga? Harusnya kalian tahu, ini ada hubungannya dengan Dewi Manuta. Masalah waktu yang dibutuhkan oleh Dewi Manuta. Terus terang, saya tidak tahu kenapa, tapi di dalam hati saya merasa tidak sabar, ingin mendengar langsung jawaban dari Dewi Manuta. Tentunya kalian sebagai manusia juga mengetahui bagaimana rasanya menunggu. Terus terang saja, ini sangat membosankan. Ini bukan berarti saya tidak sabar menunggu jawaban dari Dewi Manuta. Tetapi cinta yang ada di dalam hati saya memaksa saya untuk bertanya-tanya kepada diri sendiri dan bertanya kepada kalian. Maksud saya menunggu jawaban dari Dewi. Sebenarnya, entah itu jawaban atas penolakan ataupun jawaban atas penerimaan cinta saya terhadap Dewi Manuta, saya tidak masalah. Yang terpenting ada suara yang keluar dari mulut Dewi Manuta. Seperti ini Tuan Seperangga. Saya melanjutkan ucapan dari Tuan Seperangga mengenai sebuah menunggu adalah hal yang membosankan. Ya memang benar, yang namanya menunggu, siapa sih yang mau menunggu? Walaupun menunggu itu sangatlah dekat, tapi kalau dirasakan itu sangatlah lama. Nah, untuk menjawab pertanyaan kapan, iya ataupun tidak, saya rasa posisi saya bukanlah posisi yang tepat untuk menjawab pertanyaan itu semua. Tetapi manusia, saya rasa orang terdekat dengan Dewi Manuta yang paling saya kenal adalah kalian. Tentunya saya akan berbicara ini pada kalian terlebih dahulu. Saya tidak ada orang di sekitaran Dewi Manuta yang paling dekat kecuali kalian. Ya, saya sangat memaklumi itu Tuan Seperangga. Apa Tuan Seperangga merasa waktunya akan terbuang jika harus menunggu? Itu yang saya rasakan. Bila mana Dewi Manuta mengatakannya sekarang, baik itu penolakan maupun penerimaan, saya akan terima dengan lapang dada. Apabila itu sebuah penolakan, saya akan ikhlas dan saya akan melanjutkan perjalanan saya sesuai perintah guru yang sudah diperintahkan oleh saya. Karena bila mana saya mengikuti kalian dan menunggu atas jawaban dari Dewi, saya rasa waktunya terbuang sia-sia manusia. Bila mana saya melanjutkan perjalanan sebelum Dewi mengatakan jawabannya, itu pun suatu ini sangat membingungkan bagi saya manusia. Sebenarnya saya butuh jawaban dari Dewi sekarang juga. Kalau boleh dan kalau bisa, dirimu sudi mengatakan keresahan hati saya ini kepada Dewi Manuta, supaya dengan cepat Dewi Manuta bisa memberikan jawabannya kepada saya. Terus terang saja, untuk menambah waktu saya menunggu, saya mungkin tidak bisa. Mohon maaf manusia. Ya, saya sangat mengerti hal itu. Di mana seorang pendekar, waktu itu sangatlah berharga.
Tapi ini bukanlah karena saya, Tuan Sabtarangga. Alangkah baiknya engkau katakan sejujur-jujurnya, engkau katakan apapun yang ada di dalam hatimu kepada walinya atau romonya, Tuan Bilo. Mungkin Tuan Bilo bisa menentukan apakah pantas Dewi Manuta untuk dihadirkan, terus bertemu denganmu dan mengatakan jawaban itu ataupun tidak. Mengingat perasaan sebuah wanita ya, yang sangat sulit untuk ditebak. Terkadang naik turun moodnya, kita harus benar-benar perhatikan. Jadi jangan sampai jawaban yang keluar dari hati dan mulut Dewi Manuta justru adalah jawaban yang kurang tepat. Jadi kita harus benar-benar pertimbangkan perasaan hati dan pikiran itu harus selaras. Mungkin akan dijelaskan sama Tuan Bilo saja nanti. Tolong Tuan Sabtarangga katakan ya sejujur-jujurnya saja atas apa yang menjadi unek-unek di dalam hati Tuan Sabtarangga. Bagaimana? Sebenarnya, kalau untuk bertemu dengan Tuan Bilo, ada rasa tidak enak hati untuk mengatakan hal seperti ini. Karena pasti di pandangan beliau melihat saya adalah makhluk yang tidak sabar untuk menunggu. Tetapi di sisi lain, saya sangat memerlukan jawaban dari Dewi Manuta. Ini akan menentukan ke arah mana saya akan berjalan. Apakah saya akan melanjutkan pernikahan dengan Dewi Manuta, ataukah saya akan melanjutkan perjalanan sebagai seorang pendekar. Tuan Bilo memiliki wawasan yang luas. Saya rasa Tuan Bilo memiliki jawaban tersendiri atas keresahan dan unek-unek hatimu. Percayalah, ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali, Tuan Bilo sering memecahkan permasalahan, khususnya permasalahan saya pribadi. Apalagi ini mengenai permasalahan putrinya. Saya yakin Tuan Bilo memiliki sebuah rencana yang terbaik untuk kedepannya antara Tuan Sabtarangga dengan Dewi Manuta. Baiklah, saya akan berusaha berbicara dengan Tuan Bilo sebagaimana saya berbicara dengan orang tua. Tetapi saya mohon pada kalian, tolong bantulah saya berbicara dengan Tuan Bilo. Insya Allah sebisa-bisa saya nanti. Bersabarlah, saya akan panggilkan. Baik, manusia. Tuan Bilo, Perempuan itu memang kalau dihitung seperti itu butuh waktu yang lama untuk berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisana. Waalaikumsalam. Ada apa Kisana sampai memanggil saya ke tempat ini? Apakah ada hal penting yang ingin Kisana sampaikan terhadap saya, Tuan Sabtarangga? Saya seperti ini Tuan Bilo. Adanya Tuan Sabtarangga ada di sini. Tadi sudah membicarakan perihal kelanjutan mengenai hubungan dengan Dewi Manuta, di mana Tuan Sabtarangga untuk saat ini merasa terlalu lama jika harus menunggu, sedangkan tugas seorang pendekar yang tidak bisa terbendung lagi dan amat sangat disayangkan jika waktu itu akan terbuang sia-sia. Alangkah baiknya Tuan Sabtarangga mengatakannya sendiri. sebelumnya maaf, berikan maaf ayahanda.
Mungkin ini akan terdengar sangat ini masalah keresahan hati saya. Saya ya seorang pendekar yang mana harus menentukan jawaban dengan cepat. Saya membutuhkan jawaban yang sampai detik ini saya tunggu-tunggu, yaitu jawaban dari Dewi Manuta. Jawaban tentang cinta saya terhadap Dewi Manuta. Sebenarnya saya tidak masalah apabila jawaban yang keluar dari mulut Dewi Manuta adalah jawaban penolakan terhadap cinta saya. Yang terpenting di sini, jawaban itu segera didengar oleh saya. Karena bagaimanapun juga, saya juga mengemban tugas dari guru saya untuk berkelana memberantas kejahatan. Di sisi lain, saya harus menunggu jawaban Dewi Manuta. Setelah saya pertimbangkan dan saya rasakan jawaban itu terlalu lama. Banyak waktu saya yang terbuang karena menunggu jawaban dari Dewi Manuta. Apabila Dewi Manuta mengiyakan ataupun menerima cinta saya akan menjadi suami yang baik dan saya tidak akan melanjutkan perjalanan untuk berkelana. Dan pasti guru saya akan mengerti akan hal itu. Tetapi di sini waktu yang begitu lama, bahkan sudah 1 purnama, saya menunggu jawaban dari Dewi Manuta. Tidak kunjung datang, tidak kunjung saya dengar. Saya membutuhkan jawaban itu. Ayahanda, tenangkanlah hatimu Kisana. Saya memahami apa yang Kisana rasakan. Kisana adalah makhluk yang kuat. Kisana adalah makhluk yang tegar. Dan mengenai jawaban dari Dewi Manuta, saya tidak bisa menentukan jawaban itu Kisana. Yang bisa menentukan jawaban itu hanyalah Dewi Manutanya sendiri. Saya sebagai Romo hanya bisa mendoakan dan mendukung yang terbaik untuk putrinya Kisana. Jika Kisana setelah mendengar jawaban dari Dewi Manuta nantinya akan melanjutkan perjalanan ataupun akan menjadi suami untuk Dewi Manuta, itu adalah pilihan yang tepat. Di sini Kisana masihlah sangat muda. Jadikanlah kejadian tempo lalu sebagai pengalaman Kisana agar tidak terulang kembali di kemudian hari Kisana. tentunya ayahanda, kejadian yang sudah saya alami ini akan menjadi pelajaran bagi saya pribadi untuk melangkah lebih berhati-hati ke depannya. Dan saya mengingatkan kepada Kisana, jangan sampai dendam Kisana terhadap pembunuh ayah Anda Kisana itu tumbuh kembali. Karena saya mendengar cerita masalah Kisana dan Patih Danau Wulung. Adanya kejadian tempo hari lalu, saya
mendapatkan sebuah pelajaran. Dendam tidak akan menyelesaikan apapun. Dan untuk saat ini, saya benar-benar juga melupakan dendam itu. Saya sudah benar-benar mengikhlaskan kepergian ayahanda saya. Saya hanya bisa mendoakan semoga beliau hidup dengan tenang di sana. Amin ya Rabbal Alamin. Kisanak adalah pendekar yang sangat hebat. Kisanak adalah pendekar yang kuat. Kisanak dapat menentukan jalan Kisanak sendiri. Mungkin untuk mendapatkan jawaban yang Kisanak inginkan, saya akan mendatangi Dewi Manuta, sehingga Dewi Manuta dapat menemui Kisanak, agar Kisanak merasa lega dengan jawaban yang akan diberikan oleh Dewi Manuta nantinya. Dan saya harap setelah mendengar jawaban apapun itu dari Dewi Manuta, Kisanak harus menerimanya dengan lapang. Tetapi mohon maaf ayahanda, sejujurnya saya merasa malu apabila berhadapan langsung dengan Dewi Manuta. Walaupun di sisi lain saya sangat menanti-nanti jawaban dari dirinya. Sebuah permasalahan, jika tidak dihadapkan secara langsung, tidak akan pernah selesai Kisanak. Karena permasalahan ini adalah antara Kisanak dan putri saya Dewi Manuta, maka harus diselesaikan secara langsung antara Kisanak dan Dewi Manuta juga, bukan dengan makhluk lain ataupun orang lain. Orang lain hanyalah sebagai perantara dan mendukung apapun keputusannya nanti Kisanak. Saya kira dengan menemui wali dari Dewi Manuta saja itu sudah cukup sebenarnya. Tetapi apabila dengan saya menemui Dewi Manuta itu adalah hal yang paling baik, saya siap ayahanda. Itulah hal yang paling baik untuk saat ini Kisanak, daripada perasaan Kisanak yang diambang dengan kebingungan. Nantinya jika Kisanak akan melanjutkan perjalanan pun, tentunya pikirannya tidak bisa terfokuskan terhadap apa yang menjadi tujuan Kisanak. Lebih baik permasalahan yang sedang ada saat ini diselesaikan secara langsung terlebih dahulu, biar Kisanak pun lega mendengar apapun nantinya jawaban dari Dewi Manuta Kisanak. Baik ayahanda, saya siap bertemu langsung dengan Dewi Manuta dan mendengar apapun jawaban yang keluar dari mulutnya. Baiklah, saya akan menemui Dewi Manuta terlebih dahulu dan mengatakan apa yang Kisanak inginkan. Dan mengenai jawaban nantinya, itu terserah Dewi Manuta Kisanak. Baiklah ayahanda, saya akan menunggu di sini. Mohon maaf Kisanak, saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kawanku. Bagaimana Tuan? Aduh. Iya Bu. Mohon maaf sekali lagi kawanku. Sambil menunggu Tuan Donggopilo berbicara dengan Dewi Manuta, mungkin saya akan mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menemui Dewi Manuta nantinya. Terus terang saja, saya butuh persiapan dalam hati saya. Siap Tuan, saya sangat mengerti. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita sambil nunggu jawaban dari Manuta ya. Oke, tutup dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Bagaimana Om kamu? Apakah Romo sudah mengatakan? Sudah, Romo Pilo sudah mengatakan semuanya. Lalu, di mana Kang Mas Tarangga berada? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apa ini? Ini dulu saya mainan bola pakai labu, Apa iya kok? lagi dia masih segini. Ya, Bagaimana kabar kamu? alhamdulillah, kering-kering sehat. Markon. Syukur alhamdulillah jika seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarilah. Malu Sata, Tuhan Sata. Setelah kamu keren sekali. Mohon maaf. Adinda Dewan. Pendekar Wadinda Pak. Bagaimana Kang Mas Tarangga? Apa yang ingin Kang Mas sampaikan? Silahkan sampaikan saja. Sebelumnya saya mohon maaf. Sebenarnya saya sudah mengatakan ini kepada sahabat bukan kepada ayahanda Tuan Jonggopilo. Mereka berdua sepakat bahwasanya saya harus mengatakan ini kepadamu. Jangan gugup Tuan. Santai mau, santai ayo. Mungkin apa yang akan saya katakan terdengar seperti orang yang tidak sabar. Tetapi memang begitu keadaannya. Terus terang saja, cinta yang ada di dalam hati saya kepadamu membuat saya tidak sabar mendengar jawaban apa yang keluar dari mulutmu. Saya rasa sudah lama waktu untuk saya menunggu jawaban yang akan kau berikan kepadaku. Saya seorang pendekar. Saya di sisi lain sedang mengemban tugas dari guru saya untuk berkelana memberantas kejahatan. Di sisi lain ada permasalahan hati yang sedang menunggu jawaban, yaitu jawaban dari saya harus menyeimbangkan antara dua perkara itu. Maka dari itu saya ingin mendengar jawaban darimu sekarang. Sekiranya apa jawaban yang pantas untuk seseorang seperti saya yang sudah pernah membuat kesalahan dari dalam hidupnya. Sebelumnya, saya meminta maaf kepada Kang Mas Tarangga telah membuat Kang Mas Tarangga menunggu atas keputusan saya ini. Karena sejujurnya, saya tidak mau membuat pilihan yang salah untuk hidup saya sendiri, Kang Mas. Saya memahami Adinda Dewi Manuta. Saya memahami akan hal itu. Tetapi di sisi lain, sungguh
Saya tidak sabar mendengar apa jawaban yang akan kau berikan. Kalau boleh jujur, sebenarnya saya itu sangat menyukai Kang Mas. Akan tetapi, entah mengapa hati ini masih merasa gelisah, Kang Mas. Dari beberapa sholat istiqoroh yang saya jalankan, itu memberikan sebuah pertanda dan gambaran agar saya tidak melanjutkan hubungan ini, Kang Mas. Salah satunya dengan adanya Kang Mas ingin melakukan ataupun meneruskan perjalanan menjadi seorang pendekar, itu memperkuat jawaban saya, Kang Mas. Seperti ini Adinda Dewi Manuta. Sebenarnya apabila kau mengatakan tidak atas cintaku kepadamu, benar apa yang kau katakan. Saya akan melanjutkan perjalanan saya sebagai seorang pendekar untuk menumpas kejahatan. Tetapi apabila kau mengatakan iya terhadap cintaku padamu, saya akan melanjutkan perjalanan, tetapi bukan perjalanan sebagai seorang pendekar, melainkan perjalanan sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik untuk dirimu. Sekali lagi, saya minta maaf, Kang Mas. Mungkin jawaban ini membuat hati Kang Mas merasa sakit. Begitu pula dengan saya, Kang Mas. Saya memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan kita, Kang Mas. Mas, Saya minta maaf, Kang Mas. Saya yakin jika memang Tuhan berkehendak ataupun Tuhan menjodohkan kita di lain waktu, Tuhan pun akan mempertemukan kita kembali, Kang Mas. amin. Jika bisa dibilang, di dalam hatiku itu sangat suka dengan Kang Mas. Tapi entah mengapa untuk saat ini saya belum bisa menerima itu, Kang Mas. Mungkin saja Tuhan ingin memberikan pelajaran untuk kita berdua, Kang Mas. Karena yang Dewi ketahui, jika Dewi menyukai makhluk melebihi menyukai sang penciptanya, itu maka akan diambil oleh Tuhan. Baiklah, Adinda Dewi Manuta. Mohon maaf, Kang Mas. Tidak apa-apa. Ini bukan kesalahan Adinda. Saya memahami jawaban yang Dewi lontarkan kepada saya. Mungkin ini sebagai hukuman atas tindakan saya beberapa hari yang lalu. Saya memahami itu. Saya berharap kepada Kang Mas dengan adanya kejadian seperti ini sebagai pembelajaran untuk kita berdua, Kang Mas. Amin. Saya yakin jika Tuhan memang menjodohkan kita berdua, suatu saat nanti tentunya akan mempertemukan kita kembali.
Lagi pula, kita masih sangat muda, Kang Mas. Masih memiliki pandangan yang sangat panjang, Kang Mas. Lanjutkanlah perjalanan, Kang Mas. Lanjutkanlah perjuangan, Kang Mas. Saya doakan semoga Kang Mas selalu diberi pertolongan, selalu diberi keselamatan, dan selalu dipermudahkan dalam segala urusannya. Sesungguhnya Dewi, suatu saat, bahkan saat ini, terus terang saja saya masih berharap bahwasanya takdir Tuhan berada di pihak kita. Amin. Tetapi apabila untuk sekarang Tuhan menghendaki bahwasanya kita tidak boleh bersama, saya tidak apa-apa. Saya ikhlas. Dengan ini saya lega. Dewi sudah memberikan jawabannya, walaupun itu sebuah penolakan. Tetapi di dalam hati saya lega. Dengan ini sudah jelas. Berarti Tuhan menginginkan bahwasanya saya melanjutkan perjalanan sebagai seorang pendekar untuk memberantas kejahatan. Mungkin saja hasil perkelana saya nanti akan membuahkan buah yang manis nantinya. Tentang hubungan kita berdua. Amin. Ya Allah. Terima kasih banyak, Kang Mas, atas pengertian dari Kang Mas ini. Jujur saja saya pun merasa kebingungan. Saya merasa gelisah. Bahkan saya merasa sedih untuk mengatakan ini semua, Kang Mas. Tidak usah bersedih, Dewi Manuta. Kau sudah melakukan sholat untuk meminta petunjuk kepada Gusti Allah. Dan Gusti Allah sudah memberikan jawaban atas keresahan hatimu. Terimalah. Walaupun ini sedikit menyakitkan bagi kita berdua, tetapi saya yakin jawaban dari Gusti Allah adalah jawaban yang terbaik. Amin. Mungkin memang saat ini kita belum pantas untuk disatukan. Saya hanya bisa berdoa, semoga saja suatu hari nanti, suatu waktu nanti, rasa sayang saya terhadap Kang Mas bisa disatukan oleh Tuhan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mumpung Dewi berada di sini dan sudah mengatakan jawaban itu, saya akan sekalian berpamitan dengan Dewi. Mungkin ini terakhir kali saya melihat Dewi. Saya tidak tahu kapan lagi akan bertemu dengan Dewi. Begitu pula Dewi bertemu dengan saya. Saya akan melanjutkan perjalanan panjang untuk menumpas kejahatan sebagai seorang pendekar. Selalu jaga diri, Dewi. Semoga rahmat dan kemurahan hati dari Sang Maha Pencipta selalu menaungimu. Begitu pula dengan kalian, kawan-kawan. Tuhan Sabarangga. Berhati-hatilah. Saya yakin masalah yang kalian akan hadapi jauh lebih berat dari masalah yang sebelumnya kalian sudah hadapi. Saya mohon pamit, akan melanjutkan perjalanan. Ya, terima kasih sudah banyak membantu. Walaupun terkesan tidak lama, tapi menurut saya Tuhan Sabarangga sangatlah berarti.
apalagi dalam kehidupan kami. Begitu pula sebaliknya. Kehadiran kalian dalam hidup sangat berarti, memberikan pelajaran yang sangat mendalam bagi saya. Terima kasih sebelumnya atas apa yang kalian berikan kepada saya. Hati-hati Tuan. Assalamualaikum Sebelumnya warahmatullahi mohon maaf Tuan. wabarakatuh. Ada apa, sahabat? Ada sesuatu yang ingin saya titipkan kepada Tuhan. Tolong simpan ini baik-baik. Terimalah Tuhan, walaupun tidak lagi. Kau yakin menitipkan ini padaku? Saya yakin Tuhan, jika suatu saat nanti kita bertemu, mungkin itulah yang akan menjadi bukti pertama bahwasanya kita pernah bertemu sebelumnya. Terima kasih sahabatku. Saya akan menjaga ini dengan baik. Saya tidak akan melepaskan pemberian ini dari tanganku. Terima kasih. Hati-hati. Saya mohon pamit. Sahabatku dan Dewi, doakan selalu semoga saya dalam lindungan Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om karena Baik Dewi, saya akan kembali terlebih dahulu. Maafkan saya. tapahkanlah hatimu. Terima kasih. Berkenan dirilah. Ini hanya sementara. Baik, terima kasih banyak. Putus los. Assalamualaikum. Putus. Waalaikumsalam. Tolak. Aduh, Bah, ditolak beneran?